Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada adik dan bapak. Sebelum kita mulai mediasi pada hari ini tanggal 8 Mei 2025, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farhan Narahab, SHMH CPM, selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada adik dan bapak yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Baiklah, selanjutnya saya akan baca susunan pertemuan pada hari ini. Yang pertama adalah mungkin saya ingin minta perkenalan dari adik dan dari bapak juga. Mungkin dimulai dari adik. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Hikmahyana sendiri. Saya selaku mahasiswa yang menjadi penggugat. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Baik, kepada bapak. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak selaku moderator pada pertemuan hari ini. Perkenalkan, saya dari Saputra SHMH merupakan direktur bagian dinas beasiswa dan dalam hal ini saya sebagai pihak tergugat. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Berarti kita sini sama-sama sudah saling kenal. Nah, jadi tidak ada saling canggung lagi untuk memberikan keterangan untuk selanjutnya nanti. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perkenalannya dari pihak pemohon dan termohon. Dikarenakan pada pihak sudah sepakat dan bersedia untuk mengikuti proses mediasi, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait maksud dan tujuan mediasi ini. Bahwa mediasi yang adik dan bapak yang tempuh saat ini merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Perma nomor 1 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Tujuan dari mediasi ini sendiri adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Saya sebagai mediator mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan merupakan pihak netral. Artinya saya sini tidak berpihak kepada satu pihak manapun. Dan untuk penyelesaian perkara tanpa berwenang untuk memutus dan memaksa pengambilan keputusan sampai penyelesaiannya. Adapun keuntungan yang adik dan bapak dapatkan yaitu memilih mediasi ini sederhana, dengan waktu yang cepat, biaya yang murah, serta menghasilkan win-win solution bagi setiap pihak. Baik, selanjutnya kita akan menyepakati tata tertib mediasi. Mungkin silakan kepada pihak penggugat untuk mana tahu ada usulan tentang tata tertib, saya persilakan. Kalau dari saya Pak, yang pertama itu tidak ada yang merokok Pak. Baik, ada lagi? Sudah. Baik, terima kasih atas usulannya. Mungkin dari bapak ada usulan untuk tata tertib? Dari saya Pak, dilarang membawa senjata tajam, mungkin itu saja yang usulnya Pak. Baik, usulan dari kedua belah pihak sudah saya catat dan saya bacakan sekali lagi. Mungkin dari saya ada beberapa opsi usulan untuk tata tertib ini. Yang pertama, para pihak tidak boleh menyerang secara fisik. Dan yang kedua, para pihak tidak boleh menekan selama proses mediasi. Yang ketiga, kedua belah pihak tidak boleh membawa senjata tajam. Dan yang keempat, kedua belah pihak tidak memotong percakapan selagi di antara satu pihak memberikan keterangan. Baik, apakah tata tertib tadi bisa kita sepakati? Sepakat Pak? Baik, mungkin terima kasih pada adik dan bapak. Perlu juga saya sampaikan bahwa apabila nanti dikehendaki, maka para pihak diberi kesempatan berupa kaukus, di mana masing-masing pihak dapat menyampaikan permasalahan secara terpisah dengan mediator untuk diketahui pihak yang satunya. Apa bisa dipahami? Pak. Baik, terima kasih. Baik, Ibu, adik dan bapak sekalian, terlebih dahulu kita jadwalkan mediasi ini, kita sepakati bersama-sama. Jika tidak menemukan titik temu di mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya. Bagaimana dengan adik dan bapak? Apakah sepakat? Saya sepakat Pak. Baik, terima kasih. Baik, para pihak telah sepakat untuk pertemuan mediasi ini kita laksanakan setiap hari Rabu setiap minggunya. Semoga mediasi ini dapat menemukan solusi yang terbaik untuk kita bersama. Baik, selanjutnya saya ingin mendengarkan posisi permasalahannya dari pihak penggugat terlebih dahulu. Pada Bapak, saya persilakan.
Baik, baik Pak, di sini sebenarnya bukan biaya yang tidak jelas, tapi ini seperti biasalah bahwa ada biaya internal administrasi, maka dari situ dari kami pihak meminta pemotongan dari beasiswa yang mahasiswa dapatkan. Seharusnya ini masih menjadi hal yang wajar. Terima kasih atas penjelasannya. Kepada adik, ada yang ingin dijelaskan, saya persilakan. Baik Pak, terima kasih. Begini Pak, sebetulnya posisinya di sini saya salah satu penerima beasiswa dari Dinas Siswa Pak. 50 mahasiswa yang dinyatakan berhak menerima beasiswa tersebut dialokasikan dana 5 juta per mahasiswa Pak. Tapi di sini yang sangat saya tidak terima Pak, pihak dinas beasiswa ini memotong setengah yang seharusnya kami terima sejumlah 5 juta. Sedang sejak awal tidak ada istilah pemotongan apapun. Di sini saya merasa telah ditipu serta telah dirugikan Pak. Baik, jadi adik mahasiswa ini telah mendapat beasiswa serta adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencairkan uang tersebut berupa biaya administrasi. Apa benar begitu? Baik, sekarang coba kita pahami dari dua sisi ya. Kalau hanya dari satu sisi mungkin memang begitu, tapi dari dua sisi apakah sama? Bagaimana dengan? Saya tidak tahu Pak. Baik, apa masih ada tambahan? Baik, jadi begini Pak. Seperti yang adik ini katakan, bahwasannya adik ini telah tertipu mungkin dari jumlah yang telah disebutkan tadi sebanyak 5 juta. Namun dari hal ini saya sampaikan juga, sebenarnya bukan biaya administrasi yang tidak jelas, tetapi seperti biasa bahwa ada biaya internal administrasi, maka dari situ dari pihak kami meminta pemotongan dari beasiswa yang ini didapatkan. Saat ini masih menjadi hal yang wajar. Baik, terima kasih. Mungkin ada Hal wajar yang seperti apa Pak? Pemotongan 2,5 juta Pak, setengah dari dana yang kami harusnya dapatkan. Kami tidak bisa ditipu. Baik, gimana sanggahannya? Kami dari pihak dinas tidak tahu mengenai hal ini. Jadi mohon tolong jangan sulitkan kami. Oke, sabar untuk kedua belah pihak serta mohon diingat kembali ke tertib di awal ya. Tidak boleh saling menyela, akan kita bicarakan dan menyelesaikan apa yang diinginkan kedua belah pihak. Baik, tenangkan diri masing-masing. Baik, kepada Bapak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Gini Pak, jadi saya mengaku memang ada kesalahan dari pegawai saya telah melakukan pemotongan dengan jumlah yang tinggi, dan itu bukanlah kebijakan dari instansi kami Pak. Dan di sini saya sebagai pihak pemimpin telah memberikan perintah pada rekan-rekan untuk menindaklanjuti mengenai pemotongan dan untuk menjaga nama baik dari instansi kami. Dan saya meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan dan perkara yang terjadi hari ini tidak menyebarkan keluar demi nama baik instansi kami. Mungkin begitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai ya Pak, serta adanya etikat baik dari pihak instansi untuk memperbaiki kebijakan yang terjadi. Apa benar Pak? Ya benar Pak. Jadi baik, mengenai kerahasiaan, saya sebagai mediator bertanggung jawab kerahasiaan para pihak. Baik, selanjutnya di sini saya menemukan 2 titik permasalahan yang akan sama-sama kita selesaikan. Yang pertama, kebijakan pemotongan dana beasiswa yang diterima oleh para mahasiswa, dan yang kedua, menjamin nama baik kedua belah pihak. Bagaimana dari pihak sekiranya akan kita selesaikan poin mana terlebih dahulu? Poin pertama Pak. Bagaimana Pak? Saya juga Pak, baik pertama. Baik, mengenai kebijakan pemotongan dana beasiswa yang diterima oleh para mahasiswa ini, apakah para pihak memiliki saran? Iya Pak, kami berharap untuk dapat 10% dari dana yang telah diterima oleh mahasiswa. Demi keberlangsungan internal administrasi kami, adik ini juga harus memahami bahwasannya beasiswa ini dapat dicairkan melalui beberapa tahap dan proses yang mungkin adik ketahui. Baik, jadi di sini terdapat tawaran untuk dinegosiasikan. Apa benar begitu, Pak? Bagaimana dengan tanggapan adik? Silakan. Jadi gini Pak, 10% itu terlalu tinggi Pak. Apalagi kami yang semester akhir Pak, sangat membutuhkan biaya yang lebih Pak, membutuhkan
membutuhkan biaya yang banyak, Pak. Baik, di sini kedua belah pihak memiliki kepentingan masing-masing ya. Dengan nilai yang dapat diterima oleh para pihak, bagaimana dengan kedua belah pihak? Apakah memiliki kesepakatan tengah yang saling menguntungkan pihak adik mahasiswa dan pihak dari Bapak sebagai penyaluran dana beasiswa ini? Bagaimana? Kalau dari saya, Pak, alangkah baiknya hanya 5% saja, Pak. Baik, di sini adik mahasiswa menawarkan 5%. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Apakah bisa menjadi tawaran yang baik? Mungkin dengan keberatannya mahasiswa ini atas keluh kesah yang telah dibicarakan, saya menyampaikan juga untuk dalam hal ini saya menyepakati bahwasannya 5% untuk yang diajukan adik mahasiswa ini. Baik, berarti kedua belah pihak sepakat tanpa tetap adanya pemotongan sebesar 5%. Apa benar begitu? Kedua belah pihak? Benar, Pak. Berarti kita sepakat atas pemotongan 5% ini. Berarti sama-sama kita sepakati 5% ini. Kedua belah pihak setuju. Dari saya setuju untuk menjaga nama baik dari instansi kami, maka kami juga memberikan keterbukaan kepada adik mahasiswa ini, dan kami akan menjaga baik-baik dan tidak akan memberitakan dalam hal apapun di luar sana, serta telah menjalankan silaturahmi dengan adik-adik mahasiswa ini untuk keberlangsungan dari instansi kami. Baik, mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai kejaminan nama baik dari kedua belah pihak. Bagaimana dengan adik dan bapak? Ada saran atau pendapat? Baik, Pak. Kami juga memiliki banyak hal yang harus dijaga. Jadi saya bersedia untuk tidak mengungkapkannya apapun mengenai sengketa ini, serta akan memberikan berita positif atas opini yang telah tersebar sebelumnya, Pak. Baik, jadi dari pihak adik mahasiswa memberikan kesan baik serta menjaga nama baik dari kedua belah pihak. Mungkin dari pihak bapak ada yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup. Baik, di sini telah menemukan titik temu serta telah menyepakati itikat baik dari kedua belah pihak bahwa pihak penerima dana beasiswa, penyalur dana beasiswa bersedia bertanggung jawab serta memperbarui kebijakan dalam pemotongan biaya dari dana beasiswa serta akan mengembalikan dana yang telah diambil oleh penyalur beasiswa kepada mahasiswa. Kemudian kedua belah pihak sepakat saling menjaga nama baik antara mahasiswa dan pihak pemberi dana beasiswa. Apa benar begitu? Baik, ada tambahan yang lainnya? Iya, Pak, sudah cukup. Baik, terima kasih kepada adik dan bapak atas kerjasama pada hari ini. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian serta bila para pihak menginginkan adanya kekuatan eksektorial maka dapat dilahirkan akta perdamaian. Kemudian dapat didaftarkan kepada majelis hakim. Artinya apabila nanti terjadi prestasi maka dapat dieksekusi langsung oleh kedua belah pihak di pengadilan tanpa mengajukan gugatan. Baiklah, sebelumnya saya menyerahkan surat ini untuk ditandatangani, saya akan membacakan isi surat tersebut. Karena mediasi ini telah mencapai kata sepakat dan kedua belah pihak telah menandatangani surat kesepakatan mediasi ini, saya selesaikan dan terima kasih kepada adik mahasiswa dan bapak telah hadir dalam mediasi ini. Demikian mediasi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.